Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Oktaveni dengan NIM 332108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep pasar lanjutan. Nah, dalam konsep pasar lanjutan yang pertama yang harus kita ketahui adalah konsep harga. Apa itu konsep harga? Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah adalah harga yang adil pada hakikatnya telah ada digunakan sejak awal kehadiran agama Islam, yaitu Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, ada hal wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Dengan ini, Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal, yang melebihi kepercayaan konsumen. Dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, yaitu surah Al-Baqarah ayat 278. Yang kedua, menurut Sayyid Sabiq, harga adalah apa yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak yang berinteraksi, baik itu harga lebih besar, lebih kecil, ataupun sama. Yang ketiga itu menurut Henry Faisal Nur, harga adalah biaya tambahan, margin atau markup biaya. Sedangkan harga jual adalah jumlah dari biaya-biaya ditambah keuntungan, yaitu cost plus pricing. Penetapan harga jual didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan ditambah keuntungan yang dikehendaki produsen. Dan selanjutnya yang keempat itu menurut Philip Kotler, harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu mengenai kebijakan harga di dalam Islam. Nah, dalam sistem Islam menolak menetapkan harga oleh penguasa karena Allah lah yang menentukannya. Harga yang terbentuk harus sesuai dengan kekuatan penawaran atau supply dan permintaan atau demand pasar. Olehnya itu harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah karena ketentuan harga tergantung pada hukum supply and demand. Selanjutnya yaitu tujuan penetapan harga dalam Islam. Tujuan dalam penetapan harga pada dasarnya berawal dari tujuan perusahaan. Secara mendasar terdapat 4 tujuan utama dari penetapan harga yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan. Antara lain yang pertama mendapatkan laba maksimum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Maka melalui penetapan harga atas setiap barang yang dihasilkan, perusahaan mengharapkan akan mendapatkan laba maksimal. Yang kedua, mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau pengembalian pada penjualan bersih. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka perusahaan mengharapkan sedapat mungkin melalui penetapan harga dari setiap barang atau jasa yang dihasilkan mampu mendapatkan pengembalian atas seluruh nilai investasi yang dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Yang ketiga itu mencegah atau mengurangi persaingan. Melalui tujuan ini, perusahaan akan mengharapkan bahwa dengan tingkat harga yang ditetapkan pada setiap produk yang dihasilkan akan mencegah atau mengurangi tingkat persaingan dari industri yang dimasuki. 4. Mempertahankan atau memperbaiki market share. Tujuan penetapan harga diharapkan setidak-tidaknya untuk mempertahankan atau memperbaiki market share yang dimiliki perusahaan dalam jajaran persaingan industri saat ini. Selanjutnya yang materi yang keempat itu mengenai hisbah. Nah, apa itu hisbah? Hisbah pengertiannya adalah menurut bahasa Al-Hisbah, lebih dikenal sebagai lembaga pengawas pasar. Al-Hisbah merupakan sebuah lembaga pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai wewenang dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perdagangan. Wewenang dan tugas Al-Hisbah yaitu tugas lembaga Al-Hisbah memiliki tugas yaitu memberi pertolongan kepada orang-orang yang tidak mampu berdasarkan haknya dan juga menyelesaikan suatu perselisihan antara manusia dan mengajukan untuk melakukan perbuatan yang baik. Berdasarkan wewenang kesepakatan ahli fikih, wewenang dari Al-Hisbah adalah semua pelanggaran yang berdasarkan prinsip al-ma'ruf nahi munkar
yang ada di luar dari wewenang qadhi peradilan, yang berkaitan pelaksanaan esensi ibadah yang tidak melakukan puasa, sholat, haji, zakat, yang termasuk permasalahan muamalah, yaitu mengurangi timbangan, penipuan, kualitas barang, bersikap sewenang-wenang tanpa mempedulikan hal orang lain. Selanjutnya yaitu mengenai materi yang terakhir, yaitu mengenai peran pemerintah dalam mengontrol harga. Nah, peran pemerintah dalam mengontrol harga untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peran pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor al-hisbah yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Menurut Al-Mawardi, eksistensi dalam peranan al-hisbah berangkat dari firman Allah yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada sekelumpulan yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Sementara dalam bukunya Al-Hisbah fi Islam, Ibnu Taimiyah banyak mengungkapkan tentang peranan Al-Hisbah pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam inspeksinya beliau menegurnya. Rasulullah SAW telah memberikan banyak pendapat, perintah maupun larangan demi sebuah pasar yang islami. Semua ini mengindikasikan serta jelas bahwa Al-Hisbah telah ada sejak masa Rasulullah SAW, meskipun nama Al-Hisbah baru datang masa kemudian.